pagi pemirsa, Zona Aktual kembali menyapa Anda hari ini. Bersama saya Mutia Zahra yang akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, telah terjadi teror pencurian meteran air PDAM di beberapa wilayah Sukabumi. PDAM telah menerima laporan dari konsumen sejak tanggal 20 April 2025 dan terus bertambah setiap harinya. Selain kehilangan aset, para korban juga dikenai denda sebesar Rp400.000 sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hingga saat ini pelaku belum tertangkap. Untuk informasi lebih lanjutnya, kita akan terhubung dengan reporter kami Marsha di kantor PDAM Kota Sukabumi. Terima kasih Mutia. Baik pemirsa, bersama saya Siti Marsha. Saat ini saya sedang berada di depan gedung PDAM Kota Sukabumi yang terletak di Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi. Dikabarkan terdapat laporan warga yang memberikan keluhan mengenai kehilangan meteran air yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan PDAM. Hingga saat ini terdapat 80 keluhan kehilangan meteran dari para pengguna layanan yang tersebar di kota dan juga Kabupaten Sukabumi. Langkah upaya solusi gitu ya dari dampak dari itu. Kita sebelum tanggal 25 April si pelanggan itu harus membayar untuk denda kehilangan karena sesuai dengan peraturan bahwa kehilangan meter air itu harus membayar senilai Rp400.000. Kita akan melakukan rencananya besok kita mau ke kepolisian berdasarkan ini laporan dari masyarakat ya. Masyarakat kan diminta bikin laporan pengaduan kehilangan, nanti kita mau koordinasi dengan bagian kepolisian untuk bisa menindaklanjuti, untuk bisa memproses kehilangan ini. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari kantor PDAM Kota Sukabumi terkait kehilangan meteran air oleh warga. Saya Siti Marsha melaporkan untuk Zona Aktual kembali ke studio. Baik, terima kasih Saudara Marsha. Kita akan beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, telah terjadi pembobolan rumah warga pada tanggal 27 April 2025 di perumahan Cimahpar, Kota Sukabumi. Pelaku yang beraksi sebanyak 2 orang berhasil menggasak rumah warga dan mencuri beberapa barang. Pelaku yang tertangkap CCTV juga menggunakan plat nomor palsu. Hingga saat ini pelaku belum tertangkap dan membuat masyarakat merasa resah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kita akan terhubung dengan reporter kami Marsha yang meliput langsung di perumahan Cimahpar, Kota Sukabumi. Terima kasih Zahra. Baik pemirsa, bersama saya Siti Marsha. Saat ini saya sedang berada di perumahan Cimahpar, Kota Sukabumi. Dikabarkan telah terjadi pembobolan pada rumah warga pada tanggal 27 April 2025 yang dialami oleh salah satu bapak yang bernama Bapak Aktiva. Berdasarkan informasi, pelaku berhasil menggasak laptop dan juga menggasak barang-barang berharga miliknya. Selain itu, 2 pelaku juga terekam oleh kamera CCTV dan diduga telah melakukan pemalsuan terhadap nomor plat motor mereka. Sampai saat ini pelaku masih belum bisa ditangkap, tapi pihak dari Bapak sudah melakukan investigasi lebih lanjut. Untuk selanjutnya, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, saya akan bertanya kepada Bapak Aktiva selaku korban dari kasus pembobolan rumah ini. Terima kasih sebelumnya. Kira gimana sih Pak kalau dari kejadian pembobolan ini? Tanggal 27 itu, 27 berarti hari Minggu, pukul 11.01 itu dia kembali ke sini. Dua orang dengan motor yang berbeda. Akhirnya si pelaku membongkar paksa gerbang depan, gerbang depan dipaksa sampai jebol. Dia masuk ke rumah, dia congkel pintu depan rumah saya, dia congkel, akhirnya ngebuka. Terjadilah aksi pencurian, terekam CCTV kamar. Di garasi, saya punya 2 CCTV di garasi, itu hilang, offline. Waduh, CCTV saya offline, 2 CCTV saya offline. Saya cek yang di atas kulkas, di atas ada CCTV, sengaja saya samarkan di situ supaya nggak ngeh ya. Itu sudah terbuka, pintu depan sini, langsung saya cek di situ di kamar, sudah acak-acakan. Waduh, ini bener maling, saya bilang. Ya, saya itu kehilangan laptop, perhiasan, jam tangan, ya lumayan juga nominalnya. Itu tidak jadi masalah, yang penting pelakunya tertangkap. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari perumahan Cimahpar, Kota Sukabumi terkait pembobolan rumah warga. Saya Siti Marsha melaporkan untuk Zona Aktual kembali ke studio.
Baik pemirsa, berita selanjutnya mengenai Vina Farm, sebuah wisata alam yang terletak di kawasan perbukitan Sukabumi. Pengunjung dapat menikmati udara segar dan aktivitas menarik seperti berkuda. Untuk informasi selengkapnya, kita akan terhubung dengan reporter kami, Nabila, di lokasi. Baik, terima kasih Zahra. Saya Nabila Hairunisa. Saat ini saya sedang berada di Vina Farm yang terletak di Desa Kerta Angsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Bisa dilihat suasana di sini sangat asri dan juga tenang. Cocok untuk Anda yang ingin berlibur dan juga menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Terletak di Sukabumi, Jawa Barat, Vina Farm menyajikan pemandangan alam yang luas dan asri. Hamparan padang rumput hijau dengan latar pegunungan dan perbukitan menjadikan suasana di sini terasa seperti sedang berada di Selandia Baru. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di spot foto favorit pengunjung. Di spot foto ini pengunjung dapat berfoto dengan latar belakang pegunungan dan juga perbukitan yang hijau. Di spot foto ini juga disebut-sebut sebagai spot foto yang mirip dengan Selandia Baru. Selain itu, Vina Farm juga memiliki salah satu spot foto yang paling populer, yaitu panggung kayu di ujung bukit. Dari titik ini, pengunjung bisa berpose dengan latar pegunungan dan hamparan hijau yang memanjakan mata. Spot ini sering digunakan tempat foto karena sudutnya yang langsung mengarah ke alam terbuka. Bikin kakak tertarik berkunjung ke Vina Farm? Ke sini karena satu dari view-nya, kedua memang mau nyobain juga berkudanya, terus juga kalau saya sih lebih suka di sini makanannya enak ya, karena saya suka makan, terus minumannya juga enak. Terlebih lagi kita mau support kali ya, support kayak semacam taman rekreasi seperti ini gitu kan, daripada kita jauh-jauh, kenapa sih nggak kita yang dekat-dekat aja dulu gitu kan, seperti itu. Baik, lalu menurut kakak apa yang paling menarik dari suasana atau fasilitas yang ada di sini? Berkuda. Horse riding is beautiful, enak banget, menantang. Jadi mungkin kalau yang mau berkunjung ke sini kita nyobain deh berkuda. You feel when you visit this place? It's very lovely actually. Yes, very lovely. Very lovely. And then what the most beautiful like from here? The panorama, the view. The view. Okay, good. Tak hanya pemandangannya yang mempesona, Vina Farm juga menawarkan berbagai aktivitas seru untuk semua kalangan. Pengunjung bisa merasakan pengalaman berkuda mengelilingi area terbuka dengan tarif Rp25.000 per putaran. Untuk yang menyukai tantangan, tersedia juga wahana ATV dengan harga mulai dari Rp25.000 hingga Rp60.000, tergantung dengan ukuran kendaraan. Apa sih daya tarik utama yang ingin ditonjolkan dari Vina Farm ini kepada pengunjung? Yang pertama itu kita dari segi kulinernya, yaitu yang ada dua output. Yang pertama ada Resto Kemiri sama Amador Valley. Itu kalau Resto Kemiri lebih ke makanan tradisional, kalau di sini lebih mengutamakan kopi, sama ada menu bestsellernya smoked beef sih. Ini kan Vina Farm ini lumayan populer ya Kak. Nah sejauh ini bagaimana sih respon pengunjung yang sudah datang ke sini mengenai Vina Farm? Cukup baik sih Kak, terutama di sini view-nya yang cukup bagus ya. Kalau misalkan cuacanya lagi bagus, terutama sunrise sama sunsetnya sih yang paling bagus. Nah untuk kedepannya apakah ada rencana pengembangan atau inovasi untuk Vina Farm ini? Oh, ada sih Kak kebetulan, terutama mau nambah glamping lagi yang sebelah situ di bawah, sama ada nanti mau perbaikan buat kafenya, paling dipindahin. Nah, setelah puas menjelajah, pengunjung bisa beristirahat di Amador Valley Coffee and Grill. Tempat ini menyajikan aneka makanan khas Sunda, serta minuman segar yang cocok dinikmati sambil bersantai. Bagi keluarga yang membawa anak-anak, tersedia mini zoo dengan berbagai hewan jinak yang aman untuk dilihat dari dekat. Aktivitas ini cocok untuk wisata edukasi sekaligus hiburan. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati suasana malam di alam terbuka, Vina Farm juga menyediakan paket camping. Informasi lengkap mengenai fasilitas dan pemesanan dapat ditemukan di media sosial resmi mereka. Bagi Anda yang tertarik untuk berkunjung, Vina Farm buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 6 sore. Harga tiket masuk pun terjangkau. Hanya Rp5.000 per orang dengan biaya parkir Rp2.000 untuk kendaraan roda 2.
Nah, itu dia aktivitas seru yang dapat kamu lakukan di Vina Farm. Jika kamu mencari tempat wisata yang asri, sejuk dan juga tenang, kamu dapat datang langsung ke Vina Farm. Saya Nabila Hairunisa, sampai bertemu di berita wisata selanjutnya. Baik pemirsa, berita selanjutnya datang dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Konser gratis Juicy Lucy sukses menghibur para penonton dalam rangkaian acara Extra Joss Ultimate Yellow Parade Lead dan menarik perhatian ribuan pengunjung sejak pagi. Untuk informasi selengkapnya, kita akan terhubung dengan reporter kami, Marsha, di lokasi. Baik, terima kasih Tisa. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Siti Marsha. Saat ini saya sedang berada di Gate 6 Gelora Bung Karno, Jakarta, tempat berlangsungnya konser Juicy Lucy yang menjadi bagian dari Extra Joss Ultimate Yellow Parade led by Yuke Pop dan Cynthia Mariska. Acara ini sudah berlangsung sejak pukul 6 pagi tadi dan dibuka untuk umum dengan tanpa biaya masuk. Bagian cerah di Gelora Bung Karno, Jakarta diwarnai dengan semangat dari ratusan sampai ribuan pengunjung yang datang sini sejak tadi pagi. Bukan hanya untuk olahraga semata, melainkan juga untuk menyaksikan penampilan spesial dari band Juicy Lucy. Juicy Lucy tampil membawakan sejumlah lagu andalan mereka, seperti Mungkin Dia Bukan Orangnya, Lantas, Tanpa Tergesa, Sialan, serta beberapa lagu lainnya. Penonton yang hadir tampak antusias meski konser berlangsung di pagi hari, membuktikan daya tarik kuat band pop asal Bandung ini. Oh ya Kak, gimana sih Kak tanggapan Kakak terkait konser ini, yang mana kan katanya konser Juicy ini tanpa dipungut biaya ya? Gimana sih tanggapannya? Di sepanjang acara itu tuh kita happy, excited tuh yang para penggemar Juicy Lucy. Ditambah awalnya juga cakep tadi tuh, kayak aduh gemes banget gitu. Oke Kak, kalau gitu gimana sih Kak perasaannya udah bisa nonton ketemu langsung gitu sama mereka? Iya happy banget tuh. Awalnya kan olahraga di sini tuh lari, terus tiba-tiba ada Uwan juga, jadi kayak ya seneng lah. Paling harapannya ya mungkin apa ya, konsernya lebih di tempat yang agak luas saja. Kan kalau di sini tadi desak-desakan kan, ditambah ada anak bayi, terus kayak ya kasihan aja, masa anak bayi dibawa konser dempet-dempetan kayak gitu. Ultimate Yellow Parade Led merupakan rangkaian acara kreatif yang mengusung semangat kolaborasi dan ekspresi anak muda. Diselenggarakan oleh Yuke Pop dan Cynthia Mariska, kegiatan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga mengangkat tema inklusivitas, keberanian berekspresi, dan kebahagiaan dalam bentuk yang sederhana. Apa sih Kak yang bikin kakak tertarik untuk hadir ke acara ini? Yang pertama karena kebetulan lagi libur kerja kan, nah terus ada CFD juga hari Minggu, jadi ya udah deh sekalian aku nonton Juicy Lucy juga buat kesini gitu. Apa harapan kakak kalau misalnya ada konser seperti ini lagi, terutama di ruang publik yang banyak lalu lalang? Menurut aku konsernya sebenarnya udah cukup bagus ya, karena kan agak ke dalam gitu kan, nggak di pinggir jalan. Cuma mungkin lain kali untuk jamnya kasihan karena yang jauh-jauh gitu, jadi mungkin jamnya lebih kayak digeser ke agak siang aja sih, karena kan tadi terlalu pagi tuh gitu. Nah, di tengah parade dan musik, suasana pagi di GBK terasa berbeda. Udara segar berpadu dengan semangat ribuan pengunjung yang sudah datang sejak subuh pagi. Gelak tawa, nyanyian, dan sorakan memenuhi area. Konser ini menjadi bukti bahwa ruang publik bisa menjadi tempat tumbuhnya kreativitas dan juga energi positif dari generasi muda, menghadirkan momen kebersamaan yang jarang ditemui di tengah hiruk-pikuk kota besar. Nah, itu dia pemirsa keseruan dari konser Juicy Lucy yang diadakan oleh Extra Joss Ultimate di Gelora Bung Karno. Saya Marsha melaporkan untuk Zona Aktual, kembali ke studio. Baik pemirsa, berita selanjutnya mengenai Festival Budaya Nusantara ke-16 yang diselenggarakan oleh mahasiswa Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University di alun-alun Kota Bogor. Acara ini menampilkan ragam budaya di Indonesia dan disambut antusias oleh masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, kita akan terhubung dengan reporter kami, Marsha, di lokasi. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Siti Marsha. Saat ini saya sedang berada di alun-alun Kota Bogor. Nah, di sini sedang ada acara Festival Budaya Nusantara yang ke-16 yang diadakan oleh mahasiswa Komunikasi Digital dan Media. Yuk kita eksplor gimana sih keseruan dari Festival Budaya Nusantara ini. Festival Budaya Nusantara merupakan salah satu event tahunan yang diadakan oleh mahasiswa Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Tahun ini terdapat 22 kebudayaan mulai dari Sabang sampai Merauke.
Salah satunya adalah budaya Jawa Barat yang turut hadir untuk meramaikan festival hari ini. Tahun ini, mahasiswa komunikasi digital dan media mewakilkan budaya Jawa Barat dengan menghadirkan drama musikal mengenai salah satu legenda di Jawa Barat. Baik, selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sedang berada di depan stand Jawa Barat dan bersama dengan dua rekan anggota dari kebudayaan Jawa Barat. Saya akan bertanya kepada mereka mengenai kebudayaan Jawa Barat. Oke, oleh karena itu ayo ikut terus. Sebelumnya, pertanyaan pertama, aku ingin tanya nih, kira-kira apa sih tantangan dalam memperkenalkan budaya Jawa Barat ke masyarakat luas ini? Oke, tantangan tersendirinya pastinya kita jadi ngulik lebih dalam lagi ya Kak, apalagi kan kita juga kuliah di Provinsi Jawa Barat nih, pastinya kita harus mengenal apa aja sih yang ada di Jawa Barat. Tentunya harapan terhadap Facebook ini semoga masyarakat Indonesia lebih mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia, karena kan Indonesia itu beragam ya Kak, banyak banget daerahnya, keberagamannya. Jadi harapannya kami juga Sunda Cakrawala Jawa Barat membawakan nih daerah-daerah yang mungkin orang-orang belum tahu banyak, kayak pakaian daerah pengantin kebesaran Cirebon. Jadi Kak, orang nggak tahu ya. Jadi kita memperkenalkan juga biar orang-orang juga tahu dan melestarikan budaya daerah. Mereka juga menghadirkan stand rumah adat Jawa Barat, yaitu rumah adat Tulang Lapak. Dan juga mereka menampilkan kesenian Jawa Barat seperti wayang golek, pencak silat, suling, hingga angklung. Belum puas mengenal budayanya? Tenang aja, pengunjung juga akan dimanjakan dengan sajian khas daerah Jawa Barat, seperti gongsir, nasi jambal, es cincau, dan es pala. Baik pemirsa, selanjutnya saya akan bertanya kepada salah satu pengunjung. Baik Ibu, atas nama Ibu siapa? Saya Hajah Lili Surya. Dari asal mana Ibu? Dari Bogor, orang Sunda asli. Orang Sunda asli. Oke Ibu, saya ingin bertanya Ibu, kira-kira apa sih yang bikin Ibu tertarik buat datang ke acara ini? Pertama, belum pernah, jarang ya kayak acara begini. Kedua, bikin bagus acara ini, harus dilestarikan. Oke, ada terus kalau bisa. Kira-kira apa sih dampaknya bagi masyarakat? Apa dampak positifnya? Harus diperkenalkan ke masa remaja sekarang. Anak-anak sekarang kan taunya gadget ya. Sekarang kalau ada acara begini kan mereka pada tahu, lebih bagus. Kagum. Kan kita belum tentu bisa ke semua daerah Indonesia ya. Kalau ada acara gini jadi tahu daerah-daerah yang kita cintai Indonesia. Pemirsa, ternyata melalui Festival Budaya Nusantara ke-16 ini banyak memberikan dampak positif untuk masyarakat luas. Selain menambah pengetahuan kita mengenai kebudayaan di Indonesia, Festival Budaya juga hadir untuk memperkuat kecintaan masyarakat untuk melestarikan budaya tradisional. Dengan adanya Festival Budaya Nusantara, masyarakat diharapkan dapat lebih mencintai kebudayaan Indonesia. Tak hanya kebudayaan daerahnya saja, tapi seluruh budaya dari Sabang sampai Merauke. Nah itu dia pemirsa keseruan dari penampilan budaya Jawa Barat dan juga budaya-budaya yang ada di Festival Budaya Nusantara yang ke-16. Jangan lupa datang ke Festival Budaya Nusantara selanjutnya di alun-alun Kota Bogor. Saya Marsya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, berita selanjutnya datang dari dunia tanaman hias. Toko Intan Abadi di kawasan Ciberem, Kota Sukabumi hadir dengan beragam koleksi tanaman hias. Untuk informasi selengkapnya, kita akan terhubung dengan reporter kami, Marsya, di lokasi. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Siti Marsya. Saat ini saya sedang berada di depan toko Intan Abadi yang merupakan salah satu toko tanaman hias yang berada di Jalan Sarasa, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Seperti yang kita tahu, saat ini banyak masyarakat yang menyukai berbagai tanaman hias yang untuk dipakai di dalam ruangan ataupun di rumah mereka. Oleh karena itu, saya sedang berada di depan toko Intan Abadi yang tidak hanya menyediakan berbagai tanaman hias, tapi juga menjadi salah satu ide bisnis yang menjanjikan. Saat ini, perkembangan tren tanaman hias di tengah masyarakat terus menunjukkan peningkatan. Di Kota Sukabumi, tepatnya di Jalan Sarasa, terdapat sebuah toko tanaman hias yang menarik perhatian pecinta tanaman, yaitu toko Intan Abadi. Toko ini tidak hanya menyediakan berbagai jenis tanaman hias, tetapi juga menjadi salah satu ide bisnis yang menjanjikan. Dengan koleksi tanaman hias yang beragam, mulai dari monstera, aglonema, keladi, dan berbagai tanaman hias lainnya, toko Intan Abadi menjadi salah satu tujuan favorit warga yang ingin mempercantik rumah ataupun kantor mereka dengan sentuhan alam.
Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Ima selaku pengelola dari toko Intan Abadi ini. Baik Ibu, saya ingin bertanya, kira-kira toko Intan Abadi ini sudah didirikan sejak tahun berapa sih Ibu? Tahun 2000 berapa ya? 2016. Iya. Kalau begitu Ibu, kira-kira bisnis ini tuh menjanjikan gak sih Bu, bisnis tanaman hias ini? Alhamdulillah. Menjanjikan. Iya. Lalu Ibu, kira-kira tanaman yang di sini tuh ada apa saja sih Bu, tanaman hias yang Ibu jual? Banyak sih. Iya, jadi banyak macamnya. Bisa Ibu sebutkan apa saja Ibu? Tanaman hiasnya. Iya. Ya seperti monstera, aglonema, kladi. Terus apa ya? Banyak kok jadi. Kira-kira kan dalam setiap menjalani bisnis itu ada tantangannya Ibu. Kira-kira tantangannya dalam mengelola toko Intan Abadi ini apa sih Ibu kira-kira? Apanya? Tantangannya? Ya banyak kan tantangannya, sering banyak yang mati kalau kurang perawatan. Itu aja sih tantangannya. Kalau dari segi pembelian atau konsumen gitu berarti masih aman ya? Aman. Oke Ibu, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Itu dia informasi terkait toko Intan Abadi ini. Terima kasih. Nah pemirsa, minat masyarakat terhadap tanaman hias bukan hanya sekedar tren, tetapi juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya kehadiran alam di tengah kehidupan modern. Tanaman hias kini menjadi bagian dari gaya hidup, bahkan menjadi salah satu sarana relaksasi di tengah kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bisnis tanaman hias ini sangat cocok untuk Anda yang mencintai alam, sekaligus ingin mendapatkan tambahan penghasilan dari hobi Anda. Selain menjanjikan, peminat tanaman hias di Indonesia juga meningkat pesat setiap saat. Toko Intan Abadi telah membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan pengelola dalam mengembangkan usaha ini menjadi inspirasi tersendiri bagi masyarakat, terutama di tengah upaya membangun bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah itu dia pemirsa keseluruhan dari eksplorasi tanaman hias di toko Intan Abadi. Saya Siti Marsya melaporkan untuk Zona Aktual kembali ke studio. Baik pemirsa, itu dia berita terhangat Zona Aktual pada pagi hari ini. Saya Mutia Zahra, pamit undur diri, sampai jumpa di sesi berita selanjutnya.